Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Guruji yang dimuliakan oleh Allah, semoga tetap dalam kondisi sehat dan menjalankan ibadahnya masing-masing tetap di rumah saja. Nah, kali ini kita tetap bertemu lagi bersama dengan Ustadz Basam Abdul A'la. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasrul, alhamdulillah sehat. Mas Nasrul gimana, sehat? Alhamdulillah, kali ini sudah tidak terasa Ustadz ya, sudah hari terakhir menjalankan ibadah puasa. Nah, semoga ibadah kita yang selama ini kita jalankan diterima. Amin, amin, amin ya Nah, rabbal alamin. Ustadz, berhubung kita lagi bertemu di sini, kali ini kayaknya ada hal yang menarik ketika di akhir bulan Ramadan ini. Pastinya setelah kita menjalankan puasa Ramadan selama sebulan ini, nah, kan kita tutup dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita selama ini banyak mendengar tentang apa istilah Idul Fitri, tapi apa itu Idul Fitri sendiri itu bagaimana sebenarnya? Mohon nanti penjelasannya gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Guruji dimanapun Anda berada, Mas Nasrul, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di the last minute ya, last minute di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan, yang sudah kita bahas semuanya itu di pertemuan sebelumnya. Maka kalau kita ingin melihat para sahabat itu ketika berada di penghujung Ramadan ini sedih, Mas Rasul. Iya. Kenapa sedih? Karena bulan yang begitu banyak rahmat, ampunan, limpahan, barokah di dalamnya segera pergi dari kita. Tetapi di sisi lain kita juga sebenarnya harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena kita menghadapi suatu hari yang dinamakan Idul Fitri. Apa sih Idul Fitri itu, Mas Nasrul? Pemirsa Guruji dimanapun Anda berada, fenomena Idul Fitri ini kan berasal dari kalau secara bahasa, asal kata Idul Fitri itu artinya kan kembali, Mas. Kembali. Ada ya'udu id itu kembali. Kembali kepada apa? Nah, maka ada mudhaf ilaihnya yaitu fitri, Idul Fitri. Kembali kepada fitri itu artinya adalah berbuka. Fitri itu juga artinya adalah suci. Maka kita bisa artikan kembali, kita bisa makan lagi. Artinya makan lagi di sini makan ketika pagi hari, ketika siang sudah bisa makan. Kalau sekarang masih belum bisa makan, maksudnya. Kalau masih belum bisa makan, nah ini karena kita berada di bulan suci Ramadan, kita berada di bulan puasa. Maka ketika datang hari raya Idul Fitri, kita juga harus bahagia. Kenapa? Karena kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk merasakan kembali makanan di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Begitu juga hal-hal yang membatalkan puasa sekarang sudah tidak menjadi batal karena kita tidak berpuasa. Kemudian Idul Fitri yang kedua artinya kembali kepada suci. Bagaimana itu, Mas Rasul? Kembali kepada suci artinya adalah kita ini masuk kepada bulan Ramadan dalam keadaan berlumuran dosa. Karena Ramadan juga seperti yang sudah kita jelaskan dulu, Ramadan itu adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Gitu ya. Makanya
ketika dosa-dosa kita ini dibakar, ketika Idul Fitri, ya, ketika Idul Fitri kita ini kembali suci, Mas. Itulah. Maka kita bahagia. Bagaimana nggak bahagia? Sebelumnya kita masuk, ya, input kita ini dalam keadaan kotor. Ya. Kemudian output kita sekarang itu kita dalam Idul Fitri, dalam keadaan suci. Bagaimana orang dari kotor kemudian menjadi suci bersih itu tidak bahagia? Iya, enggak, masalahnya ketika di akhir ini kita outputnya itu kan menjadi suci. Ya, makanya kita harus bahagia. Nah, dengan kebahagiaan inilah kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Maka Idul Fitri harus kita rayakan dengan bahagia. Kita harus rayakan, kita song-song bahwasanya kita yakin bahwasanya kita ini berhari raya itu merayakan kemenangan kita, merayakan kebersihan hati kita, merayakan kebersihan lahir dan batin diri kita. Iya. Nah, jadi tentang pengertian Idul Fitri ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Bassam tadi. Nah, lantas Ustadz, saya juga ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Iya, jadi kalau kita mendengar istilah Idul Fitri itu kita identik dengan saling bersilaturahim ke sanak famili semuanya. Jadi entah yang biasanya dari luar kota mudik ke rumahnya pulang kampung. Nah, kalau untuk kondisi saat ini kan banyak wabah, adanya wabah COVID-19 ya. Dan juga ada pembatasan sosial skala besar, yakni pemerintah membatasi warganya yang ada di kota untuk pulang ke desanya dengan alasan agar menjaga kesehatannya, untuk tidak menulari yang ada di desanya. Nah, untuk Idul Fitri sendiri ini artinya kan kalau tahun-tahun sebelumnya kita pasti merasakan tradisi seperti itu. Nah, untuk besok ini bagaimana cara menyikapinya? Ya. Memang Idul Fitri itu seperti buah, Mas Nasrul. Buah dari apa yang sudah kita tanam di Ramadan, maka buahnya itu Idul Fitri. Maka buah ini harusnya berbentuk akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Nah, Nabi besar Muhammad SAW itu bersabda, ada 3 indikator kita ini mempunyai pribadi yang mulia, kita ini mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama itu adalah antasila man qata'aka. Kita selalu menyambung silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi dengan kita. Nah, contohnya sekarang kalau kita lagi PSBB kayak gini ya, kemudian orang-orang sekitar kita, mungkin orang yang di rumah kita kalau dari kampung atau tetangga-tetangga kita, pasti kan merasa khawatir ketemu dengan kita. Maka ini harus tetap kita jalin. Bagaimana cara menjalinnya? Nah, sekarang kita berada di era modern. Kita banyak fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk menjalin silaturahmi itu. Kita angkat telepon, ya, kita pakai video call, kita berikan ucapan minta maaf, kita berikan ucapan selamat dan lain sebagainya. Artinya kita tetap menyambung itu. Nah, orang yang tidak suka kepada kita pasti tidak akan memberikan istilahnya balasan silaturahmi kepada kita, Mas. Contohnya kalau ada orang yang mangkel gitu ya dengan kita ya, atau orang yang marah dengan kita, pasti kan dia memutus silaturahmi dengan kita. Nah, orang-orang yang seperti itu tetap harus kita silaturahmi. Kita harus tetap jalin silaturahmi dengan mereka. Nah, ini adalah salah satu indikator akhlak yang baik. Yang kedua adalah anta'fuwa amman dolamak. Artinya memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita. Memberi maaf kepada orang yang selalu menjelek-jelekkan kita. Nah, ini susah-susah berat, Mas Nasrul.
Kenapa? Karena orang yang menjelek-jelekan kita, gimana kita mau memaafkan mereka? Nah, dengan Idul Fitri ini kita harusnya kembali ke sana, bahwasanya siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang memberikan luka gitu, kalau bahasa anak muda sekarang kan ambiar itu ya, itu tetap kita maafkan, Mas. Dan yang ketiga itu adalah antu'tiya man haromaka, artinya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau kita memberi sesuatu, Mas Nasrul ya, pemirsa Guruji juga mungkin di rumah pasti melakukan itu. Kita memberi sesuatu kepada orang yang selalu memberi kepada kita, itu rasanya enteng, itu rasanya ya memang balas budi gitu ya. Tapi coba kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang nggak pernah ngasih kepada kita, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang selalu menghalang-halangi kita ketika kita mau memberikan sesuatu, pasti ini akan berat sekali. Nah, tetapi kalau kita bisa melakukan ini, memberi sesuatu kepada orang yang menghalang-halangi kita, orang yang menjelek-jelekkan kita, orang yang tidak suka kepada kita, ini termasuk salah satu dari indikator kita termasuk orang yang mempunyai pribadi yang mulia. Maka dengan adanya virus corona ini, kalau kita ingin berhari raya, beridul fitri, maka kita harus ingat dan ketiga ini. Kita harus punya indikator itu dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Termasuk nanti kalau kita sholat, Mas Nasrul, sholat idul fitri, biasanya kan idul fitri itu kan sholat id berjamaah gitu kan. Nah, kenapa kalau sholat id semuanya itu dianjurkan untuk berkumpul semuanya? Bahkan orang yang haid, orang perempuan yang haid itu kan dia tidak bisa sholat ya, tidak boleh sholat. Nah, tetapi dia dianjurkan untuk datang ke tempat sholat itu. Nah, berarti ini ada satu hikmah bahwasanya Idul Fitri harus kita rayakan dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Tetapi sekarang ini kita tidak bisa, Mas. Ya. Solusinya bahwasanya kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita. Kalau memang sekitarnya itu dalam kawasan yang zona merah itu ya. Tapi kalau yang bukan kawasan zona merah ya harus jalankan sholat itu karena termasuk sunnah muakkad. Dan itu memang di Indonesia termasuk apa ya, tradisi kayak mudik kan sekarang kan nggak ada ya. Nggak ada mudik dan nggak ada ini, maka harus kita siasati tetap bahwasanya untuk menjalankan sholat Idul Fitri berada di rumah. Untuk tuntunannya berarti kepala keluarga memang yang harus menjadi imamnya, nanti menjadi khotibnya ya. Cara ringkas saja ya. Kemudian dirayakan dengan keluarganya sendiri. Maka memang momentum ini momentum kita dianjurkan untuk beridul fitri dari rumah. Rumah saja. Jadi tetap di rumah saja ya. Ya, dari pembahasan tadi kita lanjut yang penghujungnya. Ya ini pasti semuanya ini kan ada hikmahnya. Nah, di Idul Fitri sendiri ini apa Ustaz kira-kira hikmah dari Idul Fitri ini? Iya. Hikmah dari Idul Fitri yang paling pokok itu adalah kita diajarkan untuk persatuan, Mas. Jadi Idul Fitri ini pasti kita akan dihadapkan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika hari raya Idul Fitri. Itu kan mempunyai aura-aura yang positif semuanya. Karena merasakan bahwasanya semua yang ada di lingkungan kita ini ketika berhari raya itu semuanya bergembira. Maka dengan bergembira itu ada satu momentum untuk melekatkan persatuan kita. Maka persatuan al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah pondasi untuk mencapai kemajuan. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin masyarakat kita masyarakat yang maju, masyarakat yang
mempunyai visi misi yang kedepannya menjadi luar biasa, maka kita harus rekatkan dulu itu. Ya. Jadi karena dengan Idul Fitri itu kita bisa menjadi merekat antara kita. Karena biasanya kalau Idul Fitri kan salam-salaman ya, kemudian minta maaf. Itu kan tradisi-tradisi mempunyai kita dari tidak suka kemudian memaafkan, ya kan? Kemudian dari yang tidak kenal kemudian menjadi kenal, dari yang tidak pernah berkunjung ke rumah orang kemudian berkunjung ke rumah orang gitu. Maka fenomena seperti ini harus kita lanjutkan meskipun sekarang ini kita dalam masa COVID-19. Jadi tetap kita hubungi orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, tetap kita hubungi kalau bisa. Apalagi sekarang ada grup-grup WA itu ya, grup WA, WA grup, ada luar biasa banyaknya. Saya kira persatuan itu harus tetap kita jadikan hikmah bahwasanya dengan hari raya Idul Fitri, kalau kita menjaga persatuan ini sungguh luar biasa. Dengan persatuan ini masjid-masjid full, Cak. Ya kan? Dengan persatuan orang-orang semuanya membeli sesuatu untuk diberikan orang lain. Dengan semangat persatuan ini, orang-orang menyediakan makanan untuk orang lain, siapapun yang datang ke rumah dia. Kan gitu. Maka semangat persatuan inilah yang saya kira harus kita ambil hikmahnya di hari raya Idul Fitri tahun ini. Gitu ya. Oke, sahabat Guruji yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari pemaparan Ustadz Basam tadi, kita dapat mengambil banyak hikmah, diantaranya ya ini output dari puasa Ramadan kali ini, yakni kita diharuskan untuk memperbagus akhlak, yakni kita senantiasa untuk selalu bersilaturahim, maaf-maafkan dan memberikan bantuan kepada orang yang barangkali mungkin belum pernah kita kasih bantuan. Begitu ya Ustadz ya. Oke, kiranya cukup dulu Ustadz ya untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi berkah dan bermanfaat amin, untuk amin, kita amin, semua. Amin. Sebelumnya saya mewakili dari tim SCD dan juga channel Guruji mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian dari saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.